Kemudian Ibnu Mas'ud juga mengatakan orang itu manusia, kelompok manusia atau boleh dibilang satu generasi ini akan tetap aman, akan tetap baik-baik saja pemahamannya, keagamaannya, dan bahkan sirohnya, atau boleh dibilang nanti ceritanya juga akan sama, baik-baik saja. Kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil nasta'in wa ala mursalin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma qad istawda'tuka bima 'allamtani wa arsaltu ilayya hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Amin. Allahumma la qabli bi nuri hidayati kama nardu wa bi nuri syamsi la innaka ala kulli syai'. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terusannya ini. Wa qala Ibnu Mas'ud. Wa qala lan jauh sapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala jauh sapa Ibnu Mas'ud sapa Rasul. La yazalu tetap sapa anas menungso mustamilina kemulan bi khairin kelawan kebagusan ma tahum selagine tumapahum ing nas apa ilmu min ashabi Muhammadin saking biro-biro sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kafirum biro-biro pendene sahabat. Wa idza mutakawani atahum nakani ing nas apa ilmu min tibali asali saking arah biro-biro wong bodone nas watafaruqat lan padha pecah belah apa awal biro-biro karpe nas ada kumongko padha rusak sapa nas warawalan den riwayatake sapa Bukhari fi sahihihi ing dalam sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ratakumu ora jumeneng apa saatu kiamat hatta takuda saenggo jupuk sapa umat ingsun bi akhir kurune kelawan jupuk piro-piro mongso Qobla yang sadurunge
Shibron setitik, shibrin kelawan setitik. Wadiro'an lan sak jengkal, bidiro'in kelawan sak jengkal. Bagi mongko den takoake, ya Rasulullah tuh utusan Gusti Allah, kafari sa'allah tokoyo wong Persia, warumi lan wong Rum. Ora mongko jawab sapa Rasul, wa man lan utawi sapa anasu, man sapa anasu utawi manusa, illahum kejaba Faris Marum. Wa Nabi Sa'id dan Nabi Sa'id Al-Khudri, saking Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ani Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi, la tatba'unna teman-teman ngetutno sira kabeh sunana ing kesunatane sunana man ing kesunatane wong kana kang ono sapa kana kang ono apa koblagum sadurunge ira kabeh Shibron kelawan setitik Bidro aman kelawan sak jangkal bidro kelawan sak jangkal hatta waktu saya namun mlebu sapa qablakum juhrato bending luhangi biawak tapi tumuhum padha ngetutaken sira kabeh ing qablakum kulna ngucap sapa kita ya Rasulullah Gusti utusan Gusti Allah al Yahudu wan Nasara ana ta wong Yahudi lan wong Nasrani kala monggo jawab sapa Rasul faman monggo sapa maneh. Jadi sedikit saya terangkan ini. Setelah Rasulullah kemarin membandingkan antara umatnya dengan umat sama dulu. Jadi kalau sebenarnya bukan masalah perbandingan yang jadi problem. Jadi problem itu bagaimana Rasul sendiri mau mengekspresikan sebuah kekhawatiran bahwa umat nanti itu akan begini, umatnya itu nggak tangkap. Dan memang itu yang nyatanya kan seperti itu. Jadi Rasul ini mempunyai kekhawatiran, ekspresi kekhawatiran bahwa nantinya itu akan ada satu masa yang tidak mungkin masa itu akan lebih baik dari masa-masa yang sebelumnya. Jauh misalnya masa yang paling baik adalah masanya Rasul, kemudian masanya para sahabat, terusnya Khulafaur Rasyidin, lalu masanya para sahabat, para tabi'in dan sebagainya. Dan setelah itu masa-masa selanjutnya para salafus shalihin dan selanjutnya akan semakin kurang baik, tidak baik. Bukan berarti tidak baik dalam artian lebih jelek, tapi ada kemunduran dan pengurangan beberapa kualitas. Terus, nah ini ada satu orang yang kemudian mencoba menyepelekan gitu kan. Nggak mungkin lah, yang akan datang itu akan sebagaimana dikhawatirkan Rasulullah, orang kita ini yang ahli ilmu juga ada banyak. Masih banyak. Kemudian Rasulullah agak sedikit, ya, agak sedikit emosi waktu itu, sambil menyampaikan. Nggak tahu apa kalau dulu umat-umatnya terdahulu ketika zaman-zamannya Yahudi dan Nasrani, zaman-zaman itu ketika betul-betul yang ajarannya yang ada, itu mereka kan juga ahli-ahli ilmu, tetapi kemudian sangat menyepelekan dan tidak memperhatikan kepentingan umat pada umumnya sehingga terpecah belah dan hancur berantakan. Nah, ini kemudian Ibnu Mas'ud juga mengatakan orang itu manusia, kelompok manusia atau boleh dibilang satu generasi. Ini akan tetap
tetap aman, akan tetap baik-baik saja pemahamannya, keagamaannya, dan bahkan sirohnya. Atau boleh dibilang nanti ceritanya juga akan sama. Baik-baik saja. Kapan? Kalau masih mengikuti ilmunya para sahabat. Artinya, tadi ini kasih kemarin ya, ada dua penafsiran. Ada sanad, bahwa sanad itu sampai kepada Rasulullah melalui para sahabat. Atau ini masih mengikuti pola pikir pemahaman yang pada waktu zaman itu ditelurkan oleh para sahabatnya Rasulullah. Nah, ini justru akan lebih berantakan kalau kemudian yang diikuti itu adalah ulama-ulama atau orang-orang yang boleh dibilang tidak berkapasitas di jalannya, non capability tentang keilmuan dan pemahaman keagamaan, cuma mampu berretorika mampu menyampaikan banyak hal, terus kemudian punya kelebihan yang di luar nalar, dan itu yang kadang-kadang diikuti. Insya Allah hancur berantakan. Selama ilmu itu ilmu yang diikuti adalah ilmu yang benar dari sanadnya yang jelas, bisa betul-betul bisa diakui sampai ke Rasulullah, aman. Tapi kan sudah repot. Apalagi kemarin lah banyak lah ya, yang sampai kemudian menafsiri ilmu itu dari Al-Quran, tapi dengan cara pemikirannya sendiri. Banyak sekali. Ya rusak sudah. Atau kadang-kadang menggunakan dalil-dalil agama yang sengaja diambil untuk memperkuat kepentingannya sendiri-sendiri. Ini sudah susah, artinya sah. Terus kemudian dikuatkan lagi oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya, yang disampaikan oleh Abu Hurairah, beliau menyatakan Rasulullah memberikan satu jaminan, satu kepastian bahwa dijamin itu nggak akan cepat kiamat. Cepat juga, kiamat nggak akan cepat. Kapan? Selama orang-orang yang sekarang ini tidak mudah berkiblat kepada ajaran yang non sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah melalui para ulama-ulama yang muktamad, yang muktabaroh, yang sanadnya sambung ke Rasulullah, insya Allah aman. Tapi kalau sudah pakai ulama-ulama yang pola pikirnya mulai apalagi terbau-baui dengan gaya-gaya ilmunya orang yang non muslim, ya alamat sudah. Di antaranya kan gaya hidup hedonis itu gaya hidupnya mati. Gaya hidup non muslim yang lebih menunjukkan kemewahan. Apalagi kalau sudah sekarang dengan dalil sudah ulama ini penting butuh ketok sugih, harus kelihatan kaya biar dihormati, kan? Akhirnya berlomba-lomba cari popularitas dan kekayaan, sehingga sebagian menafikan kemampuan sebagainya, atau menggunakan kapasitasnya itu untuk mencari mencari pemahaman yang untuk mendukung kemampuannya sendiri atau ke kepentingannya sendiri. Nah, di sini Rasulullah menekankan apakah siapa mereka itu. Ketika ditanya oleh para sahabat, apakah mereka itu orang-orang Faris dan orang Romawi ya Rasulullah? Ya, siapa lagi ya? Gaya hidupnya ya memang seperti itu dulu ya. Sebelum datangnya agama Islam, kita tahu bagaimana orang Persia sampai kemudian dikalahkan oleh Khalid bin Walid. Belum perang sudah Abu dulu kan itu ya, akhirnya termasuk Khalid bin Walid, selesai sudah. Nah, ini adalah hal-hal yang
dikhawatirkan lulus. Artinya begini, sekarang saja kita sudah mulai merasa ya banyak sekali bahwa model-model tokoh yang kita ikuti, tetapi terkadang tokoh-tokoh ini nggak merepresentasikan sebuah pemikiran yang dan kemajuan untuk umat Islam. Wabil khusus untuk pergerakan Ahlussunnah wal Jamaah. Kadang-kadang mereka berusaha menjadi, mohon maaf ya, sok paling NU, ya kan, sok paling NU, atau kalau enggak sok paling benar, sehingga nggak mau menerima orang lain, apalagi kalau kemudian diganggu status jahnya itu tadi, diganggu status status sosialnya karena status organisasinya kemudian berdampak pada status sosialnya, itu diganggu, itu wah nggak bisa, ini bahaya ini kalau sudah seperti itu ya. Itu sekarang kita mulai sudah sering lihat orang seperti itu. Justru kalau kita lihat para ulama kita secara penasarannya dulu bagaimana di Syumasyari itu memberikan sebuah penghormatan tertinggi dengan ketika didatangi oleh Kiai Ali Abdul Aziz ke pondoknya, bagaimana beliau ngeringkasi betul dan tongkat dan lain sebagainya. Bagaimana ketika Kiai Haji Tam Khalid ini menjadi imamnya orang lain, kemudian beliau nawani, ini pakai kurut apa enggak? Nah, ini artinya kiai-kiai kita dulu itu saking jembarnya ilmunya sehingga tidak mudah mengkotak-kotakkan diri dan mengkotakkan orang lain. Nah sekarang kan sudah mulai, nggak bisa kalau bukan ini, benar. Bahkan yang seperti itu ya teman-teman kita sendiri yang merasa paling betul dan yang sebagainya. Para pemirsa yang sangat saya hormati, mungkin saya tambah satu hadis lagi nih. Wa Ali bin Mas'ud wa Ali bin Sa'id al-Khudri, Ibnu Sa'id al-Khudri sudah. Nah ini Ibnu Sa'id al-Khudri tadi juga mengatakan bahwa tetapi ana sunana mangkana muqablakum. Kita ini nggak bisa lepas dari pola kehidupan orang-orang sebelum kita, bahkan ya. Kalau seandainya tidak ada Rasulullah, bahkan kemudian kalau kita mau mengikuti mereka yang tidak dari Rasulullah, ini sampai mereka mau masuk ke Babiyawa ya kita kan mesti benarnya kita diajak hina-hina ini ya mau, diajak ajuan-ajuan ya iya gitu. Hanya kita harus kembali kepada generasinya. Saya nanti di awal-awalan yang riwayat akhir sobat Tobroni yang Tobroni Anil bin Mas'udin dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulullah SAW dari Rasulullah SAW, inna awala hadhil ummati, setune kawitane iki umat iku khairuhum, luwih bagus-baguse umat. Wa akhiru lan utawi akhire umat iku syiraruhum, luwih elek-eleke umat. Mukhtalifin pada persurayan sapa umat, mutafariqin atau pada pecah belah kabeh. Faman mangkotawa sapane wong kana ono sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi wa Allah wa yaumil akhir lan dina akhir, wa ta'tihi mongko ngarep-ngarep teko ing man apa maniyatuhu ajaliman, bahwa lan utawi maniyah kuyati tumeka kirana sembarang manusa mayu ibu mayu barang bukan demen apa nas apa ma ayyuk tainto dan maringake ilang maring nas. Jadi Rasul itu sudah paling baik ya zamannya Rasul, yang paling susah ya zaman akhir. Semoga aja kita nggak termasuk golongan orang-orang yang akhir itu. Yang senangnya itu istilah, tidak berdebat, dan sering memicu untuk berpecah belah.
Sehingga pada masa akhir, kalau orang yang beriman kepada Allah, itu berharap secepatnya kalau bisa, ya sudah, mending ketemu pangeran aja. Harus nggak repot-repot. Nah, kadang-kadang kalau para ulama, itu juga jadi apa ya, khawatir. Kalau melihat para ulama yang meninggal, jangan-jangan mereka lagi. Tapi ini mania tuh, ya, alhamdulillah, insyaallah enggak. Masyaallah, belum waktunya lah. Sehingga kenapa kok mereka berharap enggak mau lama-lama hidup di sini? Karena ya gaya hidupnya itu gaya hidup yang apa ya? Mereka melakukan manusia itu sesuai dengan harapannya masing-masing. Baik itu pimpinannya, baik itu tokohnya dan lain sebagainya. Melakukan orang sesuai dengan kemauan. Kalau nggak seperti saya nggak benar, kalau nggak saya nggak sekelompok saya. Kalau nggak seperti saya tidak termasuk orang ini dan orang itu. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan sekali. Mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Cukup? Ini kula Nah, tangga. iya, warahmatullahi. Kan niku nggih, Pak, saniki kan banyak gus-gus yang bermunculan di akun TikTok. Nah, Nah, niku kan kadang itu mereka kayak napa nggih, membuat tren kayak aku anak kiai tapi aku bisa berpenampilan gini niku kan. Nah, niku kan termasuk salah satu masalah kan nggih, kayak masa iya anak kiai kok kayak gitu ngoten. Nah, itu kan yang jelek kan nama kiainya. Nah, niki terus kadang juga mereka ini berdakwah, nonton nggih, berdakwah. Nah, tapi pemuda-pemuda zaman sekarang itu melihat kayak, oh dia anaknya Gus, dia anaknya gini. Tapi kan sekarang banyak sih yang bermunculan Gus tapi nggak tahu identitas dia punya pesantren apa enggak, nonton. Nah, ini kok ya nopo cara kita menyaring yang seperti itu. ya. Terima kasih, bagus sekali ini. Jadi sebenarnya ya memang sekarang ini lagi demam gelar. Nggih. Demam gelar itu apa orang kepingin orang itu lagi senang-senangnya kalau dipanggil dan berstatuskan dimuliakan. Kita tahu bahwa yang dimuliakan di masyarakat kita gitu. Saya tanya Jawa. Ini kan satu keturunan raja. Ya, karena kenapa keturunan raja? Karena mereka adalah keturunan para penguasa. Yang kedua keturunan ilmu. Siapa? Para ulama, kiai dan lain sebagainya. Karena mereka adalah yang menyampaikan dan menjadi wasilah memahami sesuatu. Nah, masalahnya adalah kemudian itu dianggap menjadi identitas yang gagah-gagahan. Contoh begini, era dulu itu pernah ada orang tua, saya ini Raden, kan enggak menghormati itu sampai juga, itu warak dan lain sebagainya. Saya diajem dan lain sebagainya. Kok status-status itu tuh menjadi apa ya, demam gitu, jadi menjadi semangat. Terus kemudian sekarang ini yang lebih fenomenal karena yang lebih semangat itu adalah para ahli ilmu. Sebenarnya Gus itu kan putra kiai. Dan kiai itu ada dua penafsiran. Kiai itu ada yang memang ahlul ilmi, ya ahlul ilmi. Ada tiga penafsiran ya. Kiai itu ada yang ahlul ilmi dan menyampaikan ilmunya ya Mas. Yang kedua, kiai itu ahlul ilmi menyampaikan ilmunya dan dalam rangka menyampaikan ilmunya ini menampung orang yang belajar mencari ilmu di satu tempat itu. Ada juga kiai itu yang ahlul ilmi walaupun tidak mempunyai santri itu ya, tapi dituangkan dalam ranah sosial karena keilmuan dan kapasitasnya beliau sebagai orang yang sangat bijaksana. Walaupun tidak punya pesantren, kadang-kadang ya dituakan, itu kiai. Nah kemudian Gus itu sama, Gus itu
adalah mereka keturunan kiai. Cuma sekarang ini yang lagi viral kan kadang-kadang ada yang Gus entah dari nasab mana, entah dari turun mana, itu cuma bangga dengan Gusnya tanpa mempunyai kapasitas keilmuan dan tidak pernah khidmah. Kalau keilmuannya mungkin sangat bisa, tapi khidmahnya bukan. Padahal para kiai-kiai kita, khususnya Nahdlatul Ulama ini kiai-kiai selalu mendidik putra-putrinya, kader-kadernya. Ojo lali khidmah lil iman, gitu ya, jangan lupa khidmah gitu. Nah, masalahnya kadang-kadang itu dimanfaatkan oleh orang yang bukan keturunan kiai, cuma mungkin pernah jadi keluarganya nyantol, keluarganya sedikit, ngakunya Gus dan lain sebagainya, dan memanfaatkan itu dengan label khidmah. Maka yang paling benar itu kita harus tabayun. Bagaimana memahami. Jangan kemudian kita melihat profil sementara di media sosial. Apalagi media sosial itu kan sering menipu. Wajah dengan filter dan wajah tanpa filter kan beda sudah. Ya itu kan. Nah ini perlu sekali kita tabayun. Dan selain tabayun itu ya ngaji kita sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan. Kita lain cukup. Kak. Oke, terima kasih. Ini sudah pada asal ini ya. Lebihnya saya mohon maaf, semoga sedikit yang saya sampaikan dari Allah SWT. Sampai jumpa lagi kita semua. Akhirnya hadirin Allah ya bu, maafkan dari Allah ya ibu ya dong. Allah muwaffiqillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.